warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktarini, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 kategori 1, asal dari SMP Negeri 12 Sekayu, Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Semangat pagi, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Apa kabar? Baik, Bu. Alhamdulillah ya, kalau baik semua. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita melakukan doa. Silakan dipimpin. Mari kawan-kawan, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, sebelum mulai pembelajaran, doa absen dulu ya. Oke, siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak tahu. Oh, yang bukan yang belum pulang? Belum. Oke, baiklah ya. Baiknya dapat semua ya. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, seperti biasa, sebagai bentuk rasa nasionalisme kita terhadap tanah air, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semuanya. Ya, silakan duduk kembali. Sesuai dari minggu lalu, hari ini kita akan mempelajari materi Lompat jauh. Ya. Dalam materi lompat jauh yang akan kita jadikan sebagai acuan, tujuan pembelajaran dari lompat jauh ini yang pertama, agar kalian dapat mempraktekkan teknik lompat jauh dengan benar. Satu. Yang kedua, dapat mengidentifikasi, menjelaskan bagaimana cara melakukan lompat jauh yang benar, baik itu dari awalan, tolakan, melayang di udara maupun mendarat. Ya, jadi kalian bisa kalau ditanya orang saat di luar, bisa tidak kalian menjelaskan cara melakukan lompat jauh? Bisa. Gimana cara melakukan awalan? Bisa kalian menjelaskannya ya. Jadi dari awalan sampai mendarat kalian bisa menjelaskan saat orang-orang ada bertanya tentang materi lompat jauh. Sekaligus dapat mempraktekkan lompat jauh. Dalam kehidupan sehari-hari, pernah tidak kalian melakukan lompatan? Pernah. Pernah. Contohnya apa? Lompat dari Lompat jauh. lompat balon. Ya. Balonnya kamu lompatin ya. Iya, Bu. Oh, selain itu apa lagi? Lompat comberan, Bu. Oh, ada comberan kamu lompatin. Oh iya, benar, bisa. Itu sebagian contoh kecil dari dalam kehidupan sehari-hari yang kamu akan lompatan. Jadi tidak perlu kamu berjalannya kalau jalannya bagus, jadi kamu jalan. Kalau ada yang kayak tadi ada parit, pasti kamu lompatin kan. Nah, itu bentuk kecil dari lompat jauh. Dalam lompat itu ada tidak kesulitan? Ada. Apa contohnya? Hah? Jaraknya, bukan saya di jarak. Kalau jaraknya kecil, ya kamu cuma melompatnya sedikit. Kalau jaraknya agak jauh, pasti kamu ambil caranya kan lari dulu baru melompat ya kan? Nah itu seperti itu ya. Itu ada materi tentang lompat jauh ya. Lompat jauh ini nanti ada pengertian lompat jauh, bagaimana cara melakukan lompat jauh, macam-macam lompat jauh, dan ada nanti gambar dari lapangan bak lompat jauh ya. Silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi lompat jauh. Adakah yang tahu pengertian dari lompat jauh? Atau adakah yang pernah mempraktekkan lompat jauh sebelumnya?
jauh. Lompat jauh adalah salah satu cabang olahraga atletik di mana pelompat atau jangkau melakukan lompatan sejauh mungkin dari papan lompatan. Dalam lompat jauh terdapat 3 macam gaya lompat. Yang pertama, lompat jauh gaya jongkok. Gaya ini merupakan gaya yang paling tua di antara gaya yang lainnya. Gaya ini juga merupakan gaya dasar yang paling mudah dilakukan di antara kedua gaya yang lainnya. Dalam lompat jauh gaya jongkok, kondisi kaki pelompat yaitu dalam keadaan tertekuk di depan badan dengan badan condong ke arah depan dan kedua lengan terlentang di belakang badan. Lompat jauh gaya gantung atau headstand. Tujuan dari gaya ini adalah agar pelompat bisa melayang selama mungkin di udara sebelum melakukan pendaratan, sehingga pelompat dapat menyesuaikan tubuhnya untuk melakukan pendaratan sempurna, sehingga dapat menghasilkan jarak terjauh yang bisa ia tempuh. Berbeda dengan gaya jongkok, gaya gantung memungkinkan pelompat untuk menempuh kedua kakinya ke arah belakang, menjongkokkan tubuhnya ke depan, dan menahan kedua tangannya lurus ke atas selama ia melayang di udara setelah pada waktu melakukan lompatan. 3. Lompat jauh gaya berjalan di udara atau walking in the air. Dalam gaya ini seorang pelompat setelah melakukan lompatan, selanjutnya dia akan mengalihkan kakinya ke depan seperti orang berjalan di udara. Seorang pelompat juga harus mampu menghasilkan lompatan yang tinggi sehingga memungkinkan kakinya untuk melakukan aliran ke depan seperti orang berjalan di udara dan menambah jarak lompatan. Jika lompatan yang dihasilkan tidak terlalu tinggi dan pelompat memaksakan diri melakukan aliran kaki, maka hasilnya akan berbanding terbalik, jadi tubuh akan cepat jatuh ke kanan dengan jarak yang pendek. Posisi kaki saat melayang di udara. Seperti terlihat dalam gambar berikut. A merupakan gaya gantung. Lihat kakinya menggantung ke arah belakang. Yang B merupakan gaya jongkok. Kaki mengarah ke depan dengan tangan diarahkan ke atas depan. Yang C merupakan gaya berjalan di udara. Kakinya seperti orang berjalan di udara. Jadi dari ketiga itu yang membedakannya adalah posisi badan saat melayang di udara. Untuk awalan, tolakan, dan mendarat semuanya sama. Teknik melakukan lompat jauh ada 4. Yang pertama awalan, yang kedua tolakan, yang ketiga melayang di udara, dan yang keempat mendarat. Awalan ini merupakan penentuan dari pelompat untuk memperkirakan jarak di mana ia harus berlari dengan kecepatan penuh dan kapan ia harus melakukan tolakan. Pelompat bisa menggunakan start berdiri untuk melakukan awalan lari, sedangkan panjang lintasan untuk melakukan awalan sesuai dengan standar internasional adalah 40 meter. Tolakan atau lompatan biasanya menggunakan salah satu kaki yang paling kuat. Hal ini merupakan yang paling sulit. Jika pelompat melakukan tolakan dengan kaki yang paling lemah, maka hasil yang dihasilkan akan pendek, baik berupa jarak lompatan maupun tinggi lompatan. Setelah melakukan tolakan, badan akan terangkat melayang di udara dalam beberapa waktu sesaat. Saat itu, pelompat harus mengayunkan kakinya sesuai gaya yang ingin dia tampilkan. Pendaratan yang benar adalah mendarat dengan tumpuan kedua kaki sehingga tubuh tak hanya minim resiko akan cedera, namun juga memiliki keseimbangan yang baik saat setelah mendarat sehingga tidak jatuh ke belakang. Dapat dilihat, garis panjang hitam merupakan garis lintasan awalan, panjangnya sekitar 40 meter. Kemudian ada papan tolakan di sana, panjangnya sekitar 1 meter. Kemudian ada papan lompat jauh, panjangnya 9 sampai 10 meter dengan lebar 2,75 meter. 5. Ya, itulah penjelasan dari lompat jauh dari pengertian lompat jauh, macam-macam gaya lompat jauh, dan teknik melakukan lompat jauh. Dari video tadi ada berapa macam gaya lompat jauh? 3. Yang pertama apa? Gaya gantung. Oke, yang kedua? Ngambang. Gaya jongkok. Benar Sandy. Yang ketiga? Berjalan di udara atau walking in the
ya. Apa? Gaya berjalan di udara atau walking in the air. Silakan. Menurut rapid yang pertama, berdasarkan video yang diputar, kelompok kedua dalam video menggunakan gaya apa? Apakah sama? Sama. Sama. Kelompok rapid apa? Berjalan di udara. Kelompok belakang sih Pak. Apa yang kelompok kamu? Nama yang pertama. Yang pertama sama tidak gaya yang di udara. Nah, kelompoknya Ipan. Sama. Apa? Berjalan di udara. Oke, sama semua. Sama. Oke, silakan dikumpulkan KPD-nya dan kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan kursi meja diangkat dengan silakan. Seperti biasa di akhir setiap pembelajaran kita ada penilaian pengetahuan. Silakan buka HP-nya, buka di Google Classroom. Di situ sudah Ibu berikan soalnya. Silakan buka di Classroom-nya. Tuh, di penilaian pengetahuan lompat jauh, klik di bagian tugas kelas. Ada di situ penilaian pengetahuan lompat jauh. Silakan. Nah, silakan dijawab pertanyaannya. Silakan kerjakan.